nama saya Alex Cahyono. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Blitar. Di sini saya menganalogikan bahwa saya mempunyai usaha keripik singkong. Pastinya dalam usaha keripik singkong ini memiliki faktor internal maupun eksternal. Kemudian kita di sini lihat analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari usaha saya. Lokasi yang cukup strategis dan berada di tempat yang penduduknya banyak merupakan kekuatan dari produk saya. Yang kedua adalah keunggulan produk dengan cita rasanya, kemasan, dan kesehatannya yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah bersikap jujur dan ramah tamah kepada seluruh pelanggan dan pemasok bahan. Pentingnya bersikap jujur ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi majunya dari suatu usaha. Yang ketiga, weakness atau kelemahan. Mungkin di sini saya kurang pengalaman dan berbisnis. Yang kedua, di mana usaha saya itu tidak menggunakan jasa promosi atau iklan visual maupun non visual, karena sifatnya usaha ini adalah usaha rintisan, usaha rumahan. Yang kedua adalah tidak ada hubungan kerja sama dengan investor. Jika produk saya itu tidak bisa terkenal atau istilahnya produk saya tidak mampu untuk memenuhi pangsa pasar, mungkin saja saya tidak memiliki jaringan investor yang akan mengembangkan produk saya ke depannya. Dan itu merupakan suatu kekurangan dari usaha saya atau kelemahan. Yang ketiga adalah tidak memiliki angkutan pribadi. Tidak memiliki angkutan pribadi ini maksudnya saya jika ada pesanan di luar daerah atau luar kota, pasti saya akan memiliki problem seperti ini karena saya sendiri tidak memiliki angkutan pribadi. Meskipun saya bisa mengirimnya, saya pasti akan memanfaatkan jasa-jasa pengiriman seperti pengiriman antar kota dan sebagainya. Yang keempat di sini ada opportunity atau kesempatan. Opportunity di sini saya merumuskan kemungkinan jika usaha saya itu berkembang, pasti saya akan memiliki cabang. Yang kedua, pasti bisa membuka lapangan kerja baru bagi para tetangga ataupun para orang lain yang ingin bekerja dengan saya. Yang ketiga, kemungkinan investor bisa masuk, inilah yang menjadi keinginan saya. Jika usaha saya berkembang, pasti ada investor yang datang kemudian akan memfasilitasi saya untuk mengembangkan produk dan bekerjasama untuk memperoleh keuntungannya. Kemudian strategi SO. Strategi SO-nya adalah mengandalkan produk seperti selalu membuat inovasi terhadap kemasannya, kualitas rasa maupun kesehatannya, serta tetap menjaga pelayanan yang sebaik mungkin terhadap para konsumen. Kemudian yang kedua dari strategi SO ini adalah memperluas jaringan. Memperluas jaringan ini sangat penting, mengingat ini adalah industri rumahan atau industri rintisan yang perlu inovasi-inovasi untuk mengembangkannya supaya menjadi usaha yang lebih maju ke depannya. Kemudian strategi WO. Strategi WO di sini adalah menggunakan sistem penjualan melalui media sosial dan door to door, dari rumah ke rumah pada tetangga pada awal penjualan produk. Ini yang penting. Menggunakan sistem penjualan melalui media sosial ini merupakan sarana yang paling tepat untuk memasarkan produk. Karena kenapa? Karena di sini kita datang di masa digital yang dimana seluruh usaha kita, seluruh kemampuan produktivitas dalam produksi kita bisa memasarkannya dalam bentuk digital atau melalui media sosial yang kita miliki. Kemudian dan door to door, rumah ke rumah inilah, ini merupakan rintisan daripada usaha, dimana jika saya mau mulai usaha pasti akan saya pasarkan ke tetangga-tetangga lebih dulu agar saya mempunyai pasar yang cukup untuk mengembangkan produk saya ke depannya. Yang kedua dari strategi WO ini adalah memakai jasa pengiriman jika ada pesanan di luar daerah. Inilah
inilah yang berkesinambungan dengan tidak memiliki angkutan pribadi tadi. Saya akan, jika produk saya itu baik, laku, dan diterima oleh pasar, pasti saya akan memiliki pesanan dari luar daerah maupun luar kota. Dan oleh karena itu, saya akan memakai jasa pengiriman jika ada pesanan di luar daerah yang membutuhkan daripada produk saya tersebut. Kemudian ancaman atau threats. Oke. Ancaman yang pertama adalah produk kurang disukai pasar. Ya, kalau kita mengingat atau kita melihat kembali bahwa produk keripik singkong ini sangat beragam di pasaran. Tidak hanya satu atau dua dari produk singkong yang dipasarkan, tapi banyak sekali. Oleh karena itu butuh inovasi serta butuh dari konsistensi untuk mempertahankan kualitas produk agar produk yang kurang disukai pasar itu menjadi produk yang disukai pasar. Yang kedua adalah dari ancaman ini adalah jumlah pegawai kurang. Jumlah pegawai kurang ini merupakan salah satu problem, mengingat ini adalah industri awal, industri yang cukup cukup hanya dalam lingkup rumahan. Dan oleh karena itu yang bekerja di sini juga hanya melibatkan saya sendiri sebagai juga pemilik dan juga melibatkan orang-orang di sekitar saya, baik keluarga maupun orang-orang terdekat. Dan itu salah satu problem jika permintaan produk saya itu besar. Kemudian peningkatan peraturan pemerintah yang menjadi syarat untuk mendirikan suatu usaha harus membuat berbagai syarat seperti surat izin mandiri kan usaha dan surat kesehatan atau kebersihan produk itu. Ini salah satu problem yang cukup besar karena peningkatan peraturan pemerintah ini merupakan ancaman daripada usaha-usaha itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang bahwa ada mempermudah UMKM untuk rakyat, kemudian yang kedua adalah mempermudah usaha rakyat, tetapi pada aslinya, pada kenyataannya kita sebagai pengusaha kecil selalu ditindas dengan ketentuan-ketentuan yang seperti ini, yang cenderung memberatkan kita sebagai rakyat kecil dan kita sebagai pengusaha kecil, kita bingung untuk untuk memenuhi suatu prasyarat ini karena kurangnya kesediaan informasi dan sosialisasi dari para pemangku kepentingan. Itu yang membuat bahwa UMKM di negara ini juga turun. Hanya orang-orang yang tahu tentang prasyarat UMKM ini yang bisa mendirikan usaha tersebut. Kemudian kebersihan, ya, surat kesehatan dan surat kebersihan. Surat kesehatan dan surat kebersihan ini juga adanya di pemangku kepentingan. Jika kita sebagai pengusaha kecil tidak disosialisasikan tentang hal teknis macam ini, pasti UMKM kedepannya juga tidak akan maju atau mengalami penurunan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian strategi ST ini saya akan mengembangkan saluran kepada orang terdekat maupun media sosial yang menjadi keharusan. Sebab mengembangkan saluran kepada orang-orang terdekat itu membantu daripada produk saya tersebut. Kemudian media sosial juga berperan besar dalam memasarkan produk ini. Kemudian yang terakhir ada strategi WT. Strategi WT saya adalah mengurangi gaya produksi. Mengurangi gaya produksi ini sangat penting. Tetapi mengurangi gaya produksi ini harus juga mempertimbangkan daripada produk itu sendiri. Mengurangi gaya produksi tetapi produk juga harus jalan. Ini merupakan salah satu problem yang sebenarnya kita yang sebenarnya sebagai pengusaha itu harus belajar kembali terhadap permasalahan seperti ini. Permasalahan UMKM yang mungkin kita sendiri kurang dalam memahaminya, butuh pelajaran lebih lanjut dan butuh sosialisasi dari para pemangku kepentingan. Kemudian strategi BT yang terakhir adalah menjalin hubungan kerjasama dengan para investor jika usaha meningkat signifikan. Ini sederhananya, jika usaha kita hanya tetap di situ-situ aja atau usaha kita tidak berkembang, pasti tidak akan ada investor yang melirik
daripada produk yang kita produksi. Oleh karena itu, produk yang kita produksi harus tetap kualitasnya terjaga, yang kemudian produk disukai pasar itu yang penting, sehingga apa? Sehingga investor di sini bisa yakin terhadap usaha kita, bisa yakin bahwa iya, jika menanamkan modal pada kita, kita juga bisa membagi keuntungan yang baik bagi mereka. Oke, sekian daripada presentasi saya. Jika ada kekurangan maupun lainnya, saya minta maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.